Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Hari kedua. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Hari ketiga. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Hari keempat. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Hari ke-6. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Isi dunia dan diciptakan
Tuhan menempatkan Adam di taman ini, dan Allah berkata kepada Adam, manusia pertama itu, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon yang ada di tengah taman ini, taman adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan atau raba buahnya, karena pada saat kamu meraba atau bahkan memakannya, kamu akan mati. Oh, ini tuh buah dari pohon yang tidak boleh dimakan. Kayak buah cakra di Naruto atau buah bis One Piece. Jadi gini rasanya jadi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Matahari masih di tengah hari, bulan di tengah malam, rumput pun masih hijau. Jadi ngantuk rasanya, tidur dulu. dan ia ciptaannya, dan manusia itu akan dijadikan penolong baginya. Kasihan Adam, aku akan menciptakan seorang manusia untuk menolongnya, agar ada penolong yang sepadan untuk dia dalam hidup di bumi. Pada waktu yang tepat, Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Allah mengambil sebagian tulang rusuk bagian kanan dari tubuh Adam untuk menciptakan seorang manusia yang sepadan dengannya dan untuk menolongnya. Allah pun menciptakan seorang manusia yang disebut perempuan. Setelah manusia perempuan itu selesai diciptakan oleh Adam, tidak lama kemudian Adam pun bangun dari tidurnya dan ia pun kebingungan. Ia merasa ada bagian tubuhnya yang hilang. Tiba-tiba Adam terkejut karena ada seorang manusia perempuan yang duduk di dekatnya. Halo Tok, siapa ya? Nyuruh apa? Kamu siapa? Nama saya Adam. Adam, mengapa kamu melihat perempuan itu dengan rasa heran dan bingung? Aku telah menciptakan teman yang sepadan dengan kamu. Perempuan ini berasal dari kamu, yaitu dari tulang rusuk kamu. Oleh karena itu, manusia itu disebut perempuan dan namanya adalah Hawa. Oh, dia ini tulang dari tulangku, si Omi, dan daging dari dagingku, dan namanya Hawa. Namamu Hawa. Iya dong. Tadi nama kamu siapa? Nama saya Adam. Adam. Terus ini ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan lah. Tuhan. Tuhan ciptain semua ini. Iya dong. Masa enggak? Bagus juga ya ciptaan Tuhan. Indah banget. Kasih tahu dong di sini. Apa aja sih? Barangan-barangan. Larangan di sini tuh kita nggak boleh makan buah dari pohon terlarang itu. Buat tawaran. Buat tawaran. Yang di situ loh. Itu Iya. kenapa nggak boleh? Nggak tahu. Karena ada Tuhan. Enak aja. Kita makan. By the way, untuk memuji nama Tuhan, kita nyanyi yuk. Ayo.
Bisa gitu kok. I love you too. Ada keluarga. Sosial sekali yang ditanya ya. Iya dong. Ada beo. Aku lapar nih. Cari makan ya Sia. Biar kita ada tenaga untuk berangan cucu. Yaudah lah. Ayo kita cari yang minum. Biar masakan kau yang buatan. Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk beranak cucu dan bertambah banyak, untuk turut akan perintah Tuhan, dan mereka tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan hal yang jahat yang ada di pusat taman hidup. Mereka diberikan kuasa akan segala ciptaan Tuhan dan diperintahkan untuk memenuhi bumi. Laki-laki dan perempuan mempunyai kehidupan yang sempurna di taman Eden. Mereka tidak harus bekerja keras. Di saat tidak ada kelaparan, di sana tidak ada kehausan, rasa takut, dan mereka tidak membutuhkan pakaian. Mereka berkuasa akan ciptaan Tuhan dan menamakan semua jenis binatang. Namun apa yang terjadi? Manusia melanggar perintah Allah dan manusia itu pun jatuh ke dalam dosa. Hawa, tunggulah di sini. Aku mau pergi sebentar. Is, pergi aja terus kerjaanku. Sebentar doang loh. Jangan lama ya. Iya. Cepat. Is, pergi terus kerjaannya. Kamu nggak ada rumah. Tapi lihat kita Tuhan di sini indah semua ya. Indah. Cakep. Cewek kiu Sampai mana tuh? cewek Pergi lagi deh. cantik sini dong, Ih, geli kali lah. sini lah. Ternyata tak boleh lagi makin cantik tuh lah. Ih, geli loh. Tau gak, kamu tuh kayak pohon ini, Apa? indah. Indah ya. Siapa sih yang mau bilang indah? Yang boleh manggil aku kayak gitu cuma abang Farah. Ngomong-ngomong ya, semua buah dalam taman ini boleh kan kamu makan buahnya? Is, boleh dong. Kecuali satu. Pohon yang ada di tengah-tengah ini, buahnya itu gak boleh kamu makan. Kenapa rupanya tidak boleh kamu makan? Kan enak buahnya itu. Kalau nggak salah sih, karena kata Allah, kalau kita makan buah dari pohon itu, kita bakalan mati. Kalian tuh gak akan mati. Lagian buah ini enak dan cantik seperti kamu. Is, itu terus cantik. Dari mana aja deh? Kenapa sih? Kita panggil. Ya sudah, kamu makanlah buah ini. Lagipun enak kok buahnya, lebih enak daripada mie gacoa. Ya. Jika kamu makan buah ini, matamu akan terbuka dan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Pernah gak sih kamu bisa menjadi sama seperti Allah? Sama seperti Allah. Tapi di mata kan gak kebuka ya. Ya, tahu yang baik dan yang jahat. Emang buahnya saya itu ya. Iya, enak kok. Kalau kamu mau coba aja lah. Lagian Allah juga nggak tahu
tahu kok kamu makan buah ini. Ala aja kan tinggalin kamu di sini. Makan saja lah buahnya. Gak ada obatnya kan? Gak ada. Seger kok. Terus gimana? Enak. Yes. Akhirnya aku berhasil membuat Hawa melanggar perintah Allah. Allah akan marah terhadap mereka. Buahnya sih rasanya enak. Warnanya juga enak. Baunya enak juga. Rasanya enak banget. Seperti menjadi Iron Man. Halo Sian, apaan tuh? Ini, itu apaan? Makan aja. Tanya. Enggak mau. Kenapa sih? Tinggal makan. Itu dari pohon mana? Ini banyak aja. Makan aja. Nggak mau. Dari pohon mana? Ini dari pohon yang ada di tengah ini. Lah, kok bisa? Kan Tuhan kan melarang kita makan buah itu. Kalau kita makan, kita bisa mati. Berarti kau nggak mau, nggak sayang lagi kau sama aku ya? Putus aja lah kita. Kita putus. Itu nggak diputusnya aku. Janganlah begitu Asia. Sini makan siap kita pulang kita lagi. Maafin kan? Jadi deh, ikhlas tapi makanya ya, maksudnya nggak ikhlas. Habiskan. Terbukalah mata mereka berdua. Ya, balik sembunyi. Allah mengetahui bahwa mereka telah makan buah yang terlarang, sehingga mereka berdua saling menyalahkan. Ada, di manakah engkau? Hawa, di manakah engkau? Ada, Ya Tuhan, mengapa engkau? saat kami melakukan kami bersembunyi karena kami takut dan malu karena kami sedang telanjang Tuhan. Siapa yang mengatakan kalian telah? Perempuan ini yang makan buah dari pohon terlarang itu. Kok aku loh dibujuk sama si Wulan buat makan buah itu, terus ditawarkannya ke Kawa. Lah, Hawa, kaulah yang bodoh. Kau saja mendengarkan perkataanku. Ular, terkutuklah kau di antara binatang lainnya. Dengan mulutmu, kamu akan berjalan dan debu tanah menjadi makananmu. Aku akan mengadakan permusuhan denganmu, dan perempuan antara keturunannya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Kamu Hawa, kau akan mengandung seorang anak dengan susah payah dan menghidupinya dengan perih kesakitan. Lalu Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang, serta mengusir mereka dari taman Eden, supaya mereka mengusahakan tanah di bumi untuk tempat tinggal mereka dan untuk bertahan hidup di bumi. Itulah kisah awal manusia jatuh ke dalam dosa, dan hingga pada saat ini manusia masih hidup dengan bergelimang dosa.
Thy power throughout the universe displays.
How great thou Kita telah menyaksikan penciptaan alam semesta di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hidup yang baik tidak mampu memuaskan hati manusia. Naluri tidak pernah puas. Itulah isi keinginan kedagingan manusia. Keinginan daging lebih ditinggikan, lebih memilih keinginan daging daripada memuliakan Tuhan. Keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetujuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, kedengkian, kemabukan, dan pesta orang. Apakah yang terjadi ketika hidup manusia berada dalam dosa? Mari kita saksikan cerita selanjutnya, yaitu ada seorang pria bernama Bob. Bob adalah seorang pria yang memiliki usaha yang tiba-tiba didatangi oleh teman lamanya. Kak, cewek cakep, usaha punya sendiri. Ini gua Bob, sebenarnya usaha Paris. Woi Bob, dalam banget kita ketemu. Kemana aja usaha ini? Biasalah, habis tadi kerja gua, sekarang udah dapat. Kerja. Kalau kerja bagi-bagi dong. Jangan kerjaannya deh, hasilnya aja. Mau gak? Hasilnya. Iya. Apa hasilnya? Nih, sabu. Ya aja dong. Langsung aja Bob, to the point. Mau gak? Enggak. Jujur, penasaran kan lu? Iya sih. Yaudah, coba ya. Gua cobain nih. Wah, Bob, coba deh. Bego. Masa asapnya lu buang? Lu kan jangan dong. Tadi gimana caranya? Yaudah, coba lagi. Ih, bodoh banget sih. Kenapa lagi? Masa sekali doang? Sekali lagi lah. Nah, itu baru Bob. Gimana? Enak kan? Yaudah, gua coba deh Bob. Thank you, have fun Bob. Penggunaan sabu-sabu metamfetamin memiliki efek berbahaya yang luas, baik dalam jangka pendek maupun panjang, mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Sialan si Marlin, tahu gitu? Gak gue ikutin dia. Sendiri lagi. Sekalian teman datang, cuma buat ngasih yang kayak gituan doang. Bukan kasih judul kali ya? Udah lama kok sama ini.
Olympus, Zeus, ini masuk. Coba main kali ya. Coba 300 dulu aja lah. Tanpa disadari Bob, semua tabungannya telah habis terkuras masuk ke aplikasi Jodoh. Sialan nih si Parli, pasti kita kali kesal dengan ini semua. Aduh, tabungan gua 20 juta, nah habis. Padahal buat bayar tagihan barang besok di toko. Kalau gitu, gue 20 juta aja. Sialan nih Parli. Duit dari mana lu bayar barang besok? Dibatalin? Gak mungkin. Itu teman. Nah, enak. Kayak pulang aja kali ya. Iya. Udahlah, naik dulu rumah. Mandi. Bob yang masih dalam pengaruh obat-obatan pun akhirnya pulang ke rumah. Berapa ini? Oh, belum pulang. Iya, sampai rumah. Mana-mana. Oh, kamu baru pulang, Bu? Mah, iyalah udah malam, udah waktunya gua pulang. Mau ngasih kok, sama enak ya toko. Oh, Ya udah mah, gua pergi dulu ya. yaudah saya pergi. Sampai kamu pulang. Aku baru bilang kayak Bob. Baik, kerja keras, mandiri. Semuanya juga bagus punya anak kayak anak saya. Kalian punya anak kayak dia enggak? Setiap hari Bob udah bantu saya. Kadang dia boleh cuci piring di rumah. Anak apa ya coba? Yang bisa kayak gitu. Dia laki-laki. Dia terima kasih hidup saya. Dulu pas papanya udah gak ada, saya sempat down. Gak tahu apa mau ngapain. Tapi pas ngeliat Bob, aku jadi semangat. Aku jadi percaya diri lagi.
TikTok, apa TikTok. Sekarang zamannya TikTok, banyak yang beli. Ada sekarang mereka ini. Tapi mah, gue mau coba beda dari yang lain. Gue mau jadi diri gue sendiri. Gue nggak mau bikin TikTok itu apa. Coba. Kenapa sekarang ini udah? Besar ya kamu. Jadi gimana? Jadi kamu kan ada sini lagi. Pasti mau salon lah. Tapi gue belum aja waktu itu kan. Soalnya sekarang kan kalau ini kamu nggak ada temen sama menjadi teman terus. Bapaknya nggak bosan ya gimana? Kalau kamu masih dari mana gimana dong? Siapa yang akan pergi? Pasti mau bawa bakal bawa kucing. Oh ya, nanti kalau bawa dari mama mau Siap aku. Mah, mau tolong ya. Jadi, hadiah barang besok buat toko datang. Tapi ATM belum. Terus mobil ibu belum update. Nggak tahu mah, emang dari sananya mungkin. Besok-besok aja lah. Udah, nanti masih mau putus kok. Tenang aja mah. Jadi, gua mau duit mama. 10 juta aja lah. Nah, lu pernah ngomong buat bayar tagihan barang. Iya mah, gua nggak pakai yang aneh-aneh kok. Oke. Oke mah. Ini oke nanti gua mau berdua sama. Udah mas, gua pulang dulu ya. Oke mah. Biar makin kaya kita mah. Oke mah, mau pulang. Setelah berhasil mengalir dan meminjam uang ini, Bob pun kembali ke toko. Tombol lagi, tombol lagi. Sepi. Sendiri. Sepi. Iya, iya, iya. Untung balik modal dulu semua. Ya buat 30 juta aja lah. Biar langsung gede banget. Ayo dah. Terus. Terus. Terus apa mau? Apa sih gara-gara ini? Pecah. Ya ampun. Kalah lagi. Aduh. Bisa gak gue mainin itu. Roboh. Juga. Daripada gue mainin lagi, sia-sia. Mending gue pakai dengerin musik gitu. Lihat-lihat cewek-cewek seksi. Udah lah. Setelah Bob mengalami kegagalan
pergi ke sebuah klub malam. Di sana terlihat lampu berwarna-warni, musik EDM bertutup, ada DJ di pojok meja VIP dengan botol-botol minuman, lampu neon, asap tipis. Bob duduk di sofa bersama dengan dua teman barunya, Rizal dan Dodi. Di sisi lain ada dua cewek klub malam, yaitu Maya dan Sasa yang sedang menari. Dan ketika musik berhenti, yang tersisa cuma Bob. Dia sendiri di tengah sisa cahaya lampu yang berkedip perlahan. Cewek-cewek pun pergi, uang Bob habis, dan dia pun mulai tersadar. Penonton, bangunin deh. Yang serem kan? Siapa tuh? DJ, sound effect. Expired lah ini rumahnya. Apa sih?
Bobby. Siapa lo? Aku ini malaikat Tuhan, Bob. Aduh, malaikat Tuhan. Mana ada malaikat Tuhan di sini? Jelek, hitam, mulus lagi. Aneh aja lu. Aku ini malaikat Tuhan, Bob. Malaikat Tuhan. Emang apa buktinya? Kamu buta, Bob. Saya bagus begini, kamu nggak bisa lihat. Kalau pakai saya juga bisa. Mana buktinya? Aku nggak punya. Ya udah, kamu buat aja. Apa sih? Kamu nanya? Iya dong. Ngomong di mana? Izin. Jadi aku kesini itu untuk menolong orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, Bu. Dosa. Berat banget bahasa lu. Nggak pernah dosa aja. Aku ini tidak pernah berdosa, Bu. Apa buktinya? Ada di data diri aku. Kalau lihat ada CV-nya. Kerja. Aneh-aneh aja jadi malaikat. Sekarang kamu percaya bukan? Ya enggak lah. Ya udah gini. Gimana kalau misalnya aku bisa buat kamu percaya? Apa emang? Kamu ini sudah jatuh dalam dosa terlalu jauh. Aku diutus Tuhan untuk membantu kamu untuk lepas dari dosa-dosa. Lepas dari dosa-dosa gua. Betul, Bang. Tuhan itu masih sayang loh sama kamu. Tuhan itu cuma sedih kamu yang cari tempat bahagia yang salah. Tuhan masih sayang sama gua. Gua juga nggak sayang sama dia. Gua nyabu, gua judi, gua main cewek, gua mabuk, dan yang paling parahnya lagi, gua bohongin orang tua gua. Mungkin dia masih sayang sama gua. Mungkin, Bu. Tuhan itu selalu sayang sama anak-anaknya. Tuhan itu tidak jijik dengan anak-anaknya. Dia itu ingin kamu berubah. Berubah? Gimana yang caranya? Baik, jadi gini. Kamu harus mulai dari hal yang paling kecil dulu. Yang pertama, kamu harus berdoa. Kedua, kamu harus rajin membaca kitab suci, Alkitab. Dan yang ketiga, kamu harus rajin beribadah. Nggak mungkin. Masa? Kamu cuma perlu berdoa, rajin baca Alkitab, sama rajin beribadah. Mungkin gampang itulah. Apakah kamu sudah mencobanya, Bu? Ya, belum sih. Apakah kamu mau meninggalkan hidupmu yang lama dan memulai hidup yang baru? Ya, aku mau. Ayo, ikut dengan.
Perjalanan itu masih panjang. Kau baru saja lepas dari neraka dosa, dan kau akan melihat bagaimana terang itu datang ke dunia. Maksudnya, aku akan tunjukkan padamu bagaimana kasih Tuhan dimulai sejak zaman para nabi dan digenapi sejak Sang Juru Selamat lahir di dunia. Jadi kita bakal kayak gitu. Kita bakal kayak gitu. Oh, siap berat. Oh, siap naik berat bro. Apakah kau siap ikut denganku? Ya, Pegang tanganku dulu. Dan sekejap mata mereka lari di kamar di mana tidak ada lagi lampu neon yang berganti menjadi bintang bulan. Musik tidak berubah menjadi nyanyian pujian gunung. Ia melihat pada rumput luas dan ternak kambing domba dan para gembala yang menatap ke langit dengan rasa ragu. gimana? Kok dari film-film live action? Nah, ini lagi. Ini benar lupa lalu. Ini bukan seperti di film-film, bro. Ini adalah kisah nyata dan janji disampaikan Tuhan. Setiap nabi yang kau lihat nanti, dia akan membuatkan sebuah janji. Dari kejauhan, tampaklah 4 sosok manusia yang berjubah putih. Mereka adalah Nabi Mika, Nabi Zakaria, Nabi Daniel, dan Nabi Yesaya yang berdiri di tempat yang sangat tinggi, masing-masing dengan penuh cahaya khas. Roh dan malaikat berdiri di sisi depan sambil merasa takjub. Aku adalah Mika. Aku di sini untuk menyampaikan pesan dan nubuatan dari Tuhan untuk umat-umat Tuhan. Tapi engkau, hai Betlehem Efrata, meskipun kau kecil di antara kaum Yehuda, akan bangkit seorang bagiku, seorang yang meminta Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala, sejak purba kala. Nabi Mika menemukan lokasi kelahiran Sang Mesias dengan tepat. Betlehem pada saat itu tempat Yesus lahir. Tuhan mengadakan raja yang sejati, yang kelahirannya sudah dijadikan sejak berbaca. Berarti sejak kita kamu udah masih butuh koordinat di mana tempat masih sekolah lagi ya? Benar, bro. Nubuatan Mika menunjukkan bahwa Tuhan selalu menepati setiap janjinya. Lalu muncullah Nabi Zakaria, Nabi yang melihat jauh ke depan tentang kedatangan seorang raja yang tidak datang dengan kuda, melainkan dengan kerendahan hati. Melalui dia, Tuhan menyingkapkan ciri khas Mesias yang lemah lembut, rendah hati, dan membawa keselamatan. Dan itulah ketika Yesus memasuki Yerusalem. Raja yang sejati tidak datang dengan kesombongan, melainkan dia datang dengan kerendahan. Wah, keren banget ya. Biasanya raja dunia pamer kekuatan, tapi raja yang satu ini datang dengan kerendahan. Keren banget. Benar, bro.
dan Zakaria berkata, Sang Mesias adalah raja yang berbeda dari segala raja yang ada di dunia. Ia menang bukan dengan pedang, melainkan ia menang dengan kasih. Nabi Daniel yang berani berdiri di tengah kekuasaan Babel. Dalam penglihatan malam, ia melihat sosok ilahi yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Dan itulah Mesias, Raja di atas segala raja. Aku terus melihat banyak sekali pergerakan di malam itu. Nampak datang awan-awan dari langit seperti seorang anak manusia. Kepadanya akan diberikan kekuasaan, kemuliaan dan kuasa sebagai raja. Maka orang-orang dari segala suku, bangsa akan mengabdi kepadanya. Kemuliaan ini tidak akan pernah hilang, dan kerajaan yang tidak akan pernah berhenti untuk sampai selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus. Ia akan datang dengan membawa damai dan akan kembali dengan kekayaan. Wah, berarti Yesus udah masuk di spoiler kekuatan baru ya? Benar, Bu. Raja yang gak pernah Benar, Bu. Nabi Daniel telah melihat kemuliaan Kristus jauh sebelum dia lahir. Dan hari ini kita akan melihat keberadaan nyata di dalam hati orang-orang yang percaya. Nabi Yesaya, nabi yang bersuara seperti terang pagi, yang menubuatkan tentang kelahiran Sang Mesias dengan jelas dan penuh keindahan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas daunnya, dan namanya disebutkan orang nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus Kristus. Dia datang dengan kerendahan dan akan kembali dengan kemuliaan. berarti semua ini dari kita sampai saya menunjuk satu nama Yesus. Dialah Yesus Kristus, anak yang lahir untuk dunia. Dan sekarang, Bu, dari sini
Dan malam itu, suara para nabi, suara malaikat, dan suara manusia berdosa menyatu dalam satu pujian. Dosa telah menjerat manusia, tapi kasih Mesias membebaskan. Yang dulu hancur, kini dipulihkan. Yang dulu tersesat, kini menemukan jalan keluar. Karena semua nubuatan telah digenapi dan semua janji telah nyata. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja yang layak dan patut disembah. Setelah mendengar suara para nabi, roh dan malaikat melanjutkan perjalanan menyusuri waktu, menembus sejarah, menuju suatu di mana janji itu digenapi. Langit pun menjadi saksi, bumi menanti, dan surga bersiap menyanyikan berita sukacita. Wah, ini bener lagi. Tadi zaman Nabi. Sekarang kok awalnya ada orang ini. Itu tandanya, bro. Waktunya hampir tiba. Semua nubuatan yang tadi kau dengar akan digenapi, Pak. Jadi di sini semakin dekat dengan orang Yesus lagi. Benar, bro. Dan ini itulah awal mula pesan besar yang akan terjadi. Hai kota mungkin
di sini sebentar ya. Aku coba cari penginapan terdekat di daerah sini. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Tuan. Apakah di daerah sini ada penginapan untuk tempat menginap dan untuk tempat istri saya melahirkan? Untuk hari ini, penginapan kami sudah penuh. Mungkin ada tersedia kanan lomba di belakang. Walaupun tidak nyaman, setidaknya hangat dan terlindungi. Apakah boleh tempat ini saya pakai untuk tempat kami beristirahat, Tuan? Kalau Tuan dan pasangan Tuan merasa nyaman, boleh saja kalian tempati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan memberkati. Sama-sama Tuhan. Tuhan memberkati. Maria, aku sudah dapat menginapkan di daerah sini. Tepatnya di kanan lomba. Setidaknya anak untuk tempat kami istirahat dan tempat kamu melahirkan. Kalau ini kehendak Tuhan, di sanalah aku akan melahirkannya. Yuk kita berangkat. Dan malam itu di tempat yang tidak dapat berlokasi, tempat kami tidak bukan tempat untuk sang raja. Jadi, Yesus lahirnya di kandang domba. Kayak kita di kandang domba. Benar, Bu. Karena dari awal Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan untuk bisa menolong, melainkan untuk mendekat kepada yang rendah. Dan di negeri yang jauh, tiga orang bijak melihat bintang yang menandakan kelahiran raja. Mereka berjalan berhari-hari karena kasih dan hormat menuntun langkah mereka.
bayi ini adalah raja dari segala raja. Sungguh besar kasih Allah bagi dunia ini. Inilah pendapat dari semua yang telah kau dengar tadi, Bapak. Dari Yeremia hingga Yesaya, semuanya bermuara di palungan senjata tadi. Dan kini dari langit yang bermerah dan bumi bersunyi, berita sukacita pun bergema. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi bagi manusia yang dikasihinya. Jadi Bapak, dari Yesus dibangunkan itu sebagai tanda realisasi yang kuat. Karena pada zaman itu palungan batu digunakan untuk menjaga anak domba yang baru lahir agar tetap sehat dan tidak ada cacat sebelum dikorbankan ke bait suci Allah. Dengan terbaringnya bayi Yesus di palungan batu itu, Yesus dinyatakan sebagai anak domba Allah yang sempurna. Artinya Yesus lahir di kandang domba cuma buat nyelamatin manusia. Benar, Bob. Sekarang waktunya kita bersukacita karena terang sudah datang ke dalam bumi. Perjalananku akhirnya mencapai ujungnya. Dari gelapnya dosa, dari pesta pora dan kehancuran, hingga terang kasih Kristus yang membuka jalan pulang. Kini waktunya untuk kembali ke rumah. Wah, ini beneran gua. Kok semuanya sama sebelum ini? Iya, Bob. Ini benar, Bapak. Sekarang inilah saatnya untuk kamu menebus dosa-dosamu, bukan dengan uang, tetapi dengan hati yang baru. Hati yang baru yang Tuhan janji lewat Yesus itu ya. Aduh, malu banget gua semuanya. Benar, Bob. Malu boleh, tetapi kamu harus tetap menebus dosa-dosa kamu, bukan dengan uang, tapi dengan kasih sejati.
Sorry Mor, taruh tempat tadi Mor, tempat gua tadi yang lu ngambil air. Taruh situ aja. Keep
yang